Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Ya, semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita berdoa, itu terlebih dahulu tolong semua buku yang berkaitan dengan materi yang pertama itu tolong disimpan ya, dan keluarkan semua buku yang ada keterkaitannya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan tolong kursi dan mejanya itu diatur, tempat duduknya, terutama kerapian ya. Tolong diperiksa dulu yang untuk laki-laki, rambutnya apa sudah baik, penampilannya juga sudah hari ini ganteng, begitu juga dengan perempuan, apakah kerudungnya atau jilbabnya itu sudah rapi. Mohon diperiksa baik-baik ya. Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Kalau semua sudah rapi, tempat duduknya juga sudah rapi, silakan ketua kelas berdoa memulai pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan ketua kelas dipimpin Baik, doanya. teman-teman, mengawali pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Samsul, Hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Hamzah. Hadir, Bu. Ya, apakah semua sudah hadir? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah semua sudah hadir ya. Nurjana kabarnya juga sudah hadir hari ini ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Bu. Iya. Oke. Masih ingat yel-yel SO7 anak-anakku? Masih, Bu. Ya, coba kita yel-yel dulu sekarang. SO7. Maju bersama, hebat semua. Semua ya. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat. Oke, anak-anakku, pada pembahasan minggu kemarin itu ada yang masih ingat materinya? Berbuat baik antar umat beragama, Bu. Iya. Ada lagi? Masih ada lagi? Ya, berbuat baik antar Umat beragama. umat beragama. Oke. Nah, ya, jawaban daripada Sultan itu adalah materi kita untuk hari ini, yaitu adalah materi kita adalah toleransi dan kerukunan. Di mana tanggal 16 November kemarin ya, itu merupakan Hari Toleransi Internasional atau yang disebut International Day for Tolerance yang jatuh setiap tanggal 16 November. Itu merupakan momentum untuk mengedukasi publik tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan bangsa dan multikultur ya. Jadi jangan hanya tanggal 16 November ya, semestinya setiap hari itu adalah hari toleransi. Ya, di mana kita sebagai umat Muslim dan umat beragama itu akan terjamin keberlangsungannya dan pembangunan nasional lebih mudah terwujud dengan adanya kerukunan antar umat beragama. Oke. Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Tolong diamati dengan baik ya. Dan Ya, Bu. jangan lupa diberikan komentarnya. Untuk mengamati gambar atau tampilan gambar yang Ibu tampilkan itu silakan diberikan komentarnya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengamati gambarnya. Silakan. Oke, waktu sudah selesai. Silakan siapa yang bisa memberikan komentarnya atas
tampilan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ayo Bu, Ya, silakan. tampilan gambar sepengamatan kami seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, komentar yang sangat luar biasa. Ada yang lain? Ayo Bu, Ya, silakan. bahwa kita harus selalu toleransi terhadap umat beragama karena kita berbeda, jangan sampai perbedaan itu menjadi bumerang bagi kita semua, Bu. Masya Allah, tanggapannya. Berikan aplausnya untuk Ananda Sulastri. Iya. Sekarang itu sesuai kelompok yang Ibu sudah bagikan, itu ada kelompok mungkar, di mana mereka akan mendiskusikan materi tentang makna Quran 10 surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Kemudian kelompok nakir akan berdiskusi tentang isi kandungan Quran 10 surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dan kelompok Jibril itu akan mendiskusikan materi tentang perilaku, toleransi, dan kerukunan. Waktu untuk berdiskusi itu saya beri 15 menit mulai dari sekarang. Dan jangan lupa setiap kelompok akan mempresentasikan hasil daripada diskusi. Oke? Ya, silakan. Oke, waktu yang diberikan sudah selesai. Kelompok mungkar silakan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah diskusikan dengan teman-temannya. Dipersilakan. Iya. Kelompok nakir ada yang mau menambahkan presentasi daripada kelompok mungkar? Ya, presentasinya sangat bagus ya. Kelompok Jibril? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi hasil diskusi kami tadi kami jelaskan bahwa ya, Masya Allah, sungguh luar biasa presentasinya pada hari ini. Mari kita berikan aplaus daripada ketiga kelompok tadi ya. Oke, Ibu hanya mau menambahkan sedikit saja ya dari hasil presentasi diskusi dari ketiga kelompok tadi. Di mana kita sebagai umat muslim itu adalah umat yang cinta damai. Ya, ini ada LKPD yang Ibu akan share. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Kalau ada yang tidak paham, tolong dikonfirmasi lagi ke Ibu. Oke. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Pembahasan kita pada pertama sampai dengan mau ditutup ya. Itu siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan dari awal? Siapa yang bisa? Iya, Masya Allah. Ya, kita jadi Ibu di sini juga akan menambahkan sedikit ya. Seperti yang dipaparkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kita itu adalah berbeda-beda, berbeda suku, berbeda-beda golongan, tetap kita Tapi satu juang. satu. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi ya, tolong dikerjakan. Waktu yang diberikan untuk evaluasinya itu 10 menit ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Siapa yang Iya, sudah Bu. selesai, tolong diantar ke ketua kelasnya. Iya, Bu. Iya, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, untuk anak-anakku, seperti biasa Ibu mau menyampaikan ya, ada kata-kata motivasi dari saya. Tolong diingat ya anak-anakku, apapun masalahmu, apapun
selisihmu, apapun kesulitanmu, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Oke? Ya, materi kita untuk selanjutnya minggu depan akan kita bahas itu adalah tentang perilaku cara menghindari diri dari tindak kekerasan. Ya, untuk anak-anakku yang hebat, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat, Ibu. Oke. Akhirul kalam, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sudah berapa tahun Bu Ya. Ningsih jadi guru? Sudah berapa tahun? Sudah lebih daripada 13 tahun, Bu. Tapi untuk mata pelajaran PAI itu saya baru 3 tahun. 10 tahun Ibu mengajar apa? Sepuluh tahun Bu Ningsih mengajar apa, Bu? Iya, Bu, soalnya tidak jelas. 10 tahun. Itu kan tadi 3 tahun mengajar PAI, ya kan? Seni Nah, yang budaya. Oh. Jadi Ibu ini seorang seniman gitu ya. Iya. Iya. Oke, jadi pintar Seni nyanyi budaya, gitu Bu. ya. Nanti sebentar kalau mengaji, insya Allah suaranya bagus ya. Oke, di 3 tahun Ibu mengajar ataupun 10 tahun mengajar seni budaya dan 3 tahun mengajar PAI. Dua mapel ini pastilah sudah menggunakan kurikulum K13 ya. Iya. Ya, di sekolah Ibu kurikulum K13 itu sudah berapa tahun diterapkan? Kalau di SMA Telaga, saya kan dari SMA Telaga Biru, terus di SMA 7 sekarang. Jadi K13 itu mungkin ada sekitaran 6. Apa nih? SMA 7 kota. Oh iya iya iya. Prasetya. Prasetya. Iya, Prasetya dulu. Berarti dengan Pak Rustam ya? Iya. Yang pernah Pak dengan Pak Rustam Husain? Oh, tidak jumpa beliau. Nah, di kurikulum K13 yang Ibu ketahui apa saja? Berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Itu pelajaran K13. Maka berpikir kritis, kreatif dan inovatif itu Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu seperti apa? Berpikir kritis itu berarti kita menampilkan pertanyaan yang hot. Kreatif itu menciptakan anak bisa membuat satu proyek dengan kreatif mereka. Oke, terus apalagi yang tadi yang satu? Komunikatif, inovasi. Oh, inovasinya seperti apa? Seperti mengembangkan begitu. Apa yang dikembangkan? Kreatif mereka, kreasi mereka. Kalau di mapel PAI itu sendiri, contohnya seperti apa? Contohnya itu mereka kreatif dalam pembuatan kaligrafi. Jadi kaligrafi itu kita ambil dari barang bekas mungkin kreatif. Mereka kembangkan dalam bentuk mungkin dari bahan barang bekas itu kita bisa ambil mungkin dari pembuatan macam semacam ini Bu dari biji-bijian kita buat kaligrafi. Oke, di materi apa itu membuat kaligrafi?
itu materi saya sekarang itu yang sudah saya ini tindak kekerasan. Jadi mereka membuat satu mading bertemakan tindak kekerasan. Jadi mereka membuat macam gambar, sketsa yang ada kaitannya dengan materi tindak kekerasan. Ada juga mereka membuat satu kata-kata motivasi, begitu. Yang saya tanyakan adalah kaligrafi yang Ibu maksud tadi. Oh, Di kaligrafi, materi iya. yang mana mereka Al-Quran, membuat Bu. kaligrafi itu? Al-Quran, hadis itu di kelas 10. Sekarang Ibu ngajar di kelas 10. Kelas 10 so tidak lagi, Bu. Kelas 10 ada teman saya. Jadi saya fokusnya ke kelas 11 dan kelas 12. Oke. Jadi untuk kelas 11 itu mereka hanya membuat semacam poster, Bu. Oke. Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa yang berpikir kritis itu contoh seperti pembelajaran yang HOTS tadi ya. Itu yang Ibu sampaikan tadi. Nah, yang Ibu pahami tentang pembelajaran yang HOTS itu semacam apa? Kita menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa berpikir, gitu. Pertanyaan atau soal yang pertama itu kita membuat literasinya ke mereka bisa anak-anak itu bisa macam kriteria dalam pembelajaran yang HOTS itu seperti apa? Kriteria itu pertama menampilkan soal. Kriteria HOTS itu menampilkan soal. Menampilkan soal yang bisa membuat mereka berpikir, Bu. Contohnya seperti apa? Soal yang menuntut mereka untuk berpikir itu contoh soalnya seperti apa? Seperti didik. Nah, itu benar, peserta didik dapat titik juga gitu ya. Atau kalau nggak ada kalimat peserta didik dapat, ya boleh juga peserta didik mampu. Ya, tapi kalau kata mampu itu agak-agak kurang bagus begitu ya. Jadi peserta didik mampu, dapat. Nah, Bu. Dapat apa? Nah, poin satunya, poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya itu diambil dari IPK yang sudah Ibu rumuskan, ya. Nah, akan tetapi yang membedakan antara IPK dan tujuan ada degree-nya. Nah, ini yang Ibu hilangkan pesan saya ini. Iya, betul. Iya, betul. Iya, berarti negerinya, sempat dengar ya? Sempat dengar atau Ibu yang menghilangkan? Sempat dengar, sempat juga di apa, Bu? Dikoreksi juga harus ada negerinya. Nah, itu harus ada degree-nya. Kenapa tadi dibilang jadi sama antara IPK dan tujuan? Iya, bedanya ya pernah ada kasih negerinya. pesan begitu. Saya kasih pesan di copy paste itu ya, yang ada di IPK copy paste ke tujuan dengan catatan yang pertama itu harus dituliskan di awal. Apa itu kalimatnya? Setelah melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model. Nah, model apa? Discovery learning kah? Atau di inquiring kah? Atau problem basic learning kah? Siswa dapat atau peserta didik dapat. Ya. Nah, itu yang dapatnya itu poin 1 dan seterusnya. Nah, itu jadi memperjelas makna iman kepada hari akhir dengan tepat. Menguraikan tahapan-tahapan ataupun fase dalam fase-fase hari kiamat gitu ya dengan baik. Nah, jadi ada degree-nya dengan baik gitu. Karena tujuan itu ada A, B, C dan D. Nah, A itu apa coba? A itu apa? Audiens. Jadi audiensnya gitu ya. Audiensnya di situ yang di tujuan itu yang mana ya? Peserta audiens didik. yang dimaksud. Oke, jadi audiensnya peserta didik. Behaviornya B-nya, behaviornya yang mana?
itu. Behavior, kemudian condition, degree. Behaviornya yang mana? So blank, Bu. Ya Allah, padahal tadi malam sudah siap, Bu. Ya Oh, Allah. tadi malam udah dihafal-hafal gitu ya? Sudah dipelajari, Bu. Oh, kasihan. Jadi gara-gara flu ini terhapus semua memori yang udah disimpan semalam. Iya, panas, demam tadi malam, Bu. Memang flu berat. Insya Allah ini bukan dokter setelah ini. Ya, jadi behaviornya itu yang tadi kata Ibu ya, memperjelas makna iman kepada hari akhir. Oh, ya, Bu. Condition. Kondisinya misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berarti situasi, Bu, Atau- kondisi. Ya iyalah. Kemudian degree-nya itu tadi yang harus beda antara IPK dan tujuan itu yang degree-nya tujuan. ini. Karena B, C itu ada di IPK. Gitu ya. Yang E-nya yang E-nya itu yang audiensnya itu kan nanti ada di tujuan. IPK nggak ada peserta didik dicantumkan di sana. Ya kan? Iya. Jadi yang ada hanya behaviornya dan kondisinya, ya, situasinya, gitu ya. Iya. Jadi jangan salah lagi, gitu ya. Nanti saya itu yang disalahin, nanti ada guru nanti yang komplain, ini Bu Rima ngajarin orang bagaimana? Masa IPK sama tujuan pembelajaran sama? Ya. Iya, bedanya ada negeri, ya, Bu. Ya. Nah, bedanya degree, bedanya harus ada auditnya, ya. Ada peserta didiknya, Ada IPK file. nggak ada peserta didik. Ibu ya. Mungkin dari saya cukup Pak Dokter, silakan. Oke, baik Bu. Saya mohon maaf tadi tidak sempat pertanyaan-pertanyaan itu secara keseluruhan saya tidak sempat monitoring dari Ibu. Tapi ada beberapa yang menurut saya sudah muncul karena sebagian saya tadi ada gangguan audionya. Oke, yang saya belum sempat yang Ibu bisa uraikan, Ibu Ningsia. Iya, Pak. Iya. Tapi sempat saya menyimak penjelasan dari Ibu Ningsi bahwa di dalam komponen-komponen di dalam RPP itu ada identitas sekolah dan seterusnya. Itu yang sempat saya kutip di awal, tapi kelanjutan pertanyaan Ibu Rima saya tidak sempat monitor. Nah, dari komponen-komponen itu di akhir komponen RPP-nya Ibu Ningsi itu apa? Instrumen penilaian, Pak. Instrumen penilaian. Iya. Oke. Ada berapa yang dinilai pada peserta didik Ibu Ningsi? Ada 2, Pak. Hanya 2. Pengetahuan dan keterampilan. Oh, begitu. Hanya 2 yang dinilai. Yang lainnya tidak perlu dinilai. Penilaiannya, Pak, itu observasi. Ya, saya tanya dulu. Ada berapa yang dinilai? Ada 4, Pak. Keberhasilan peserta didik ada berapa? Ada 4. Tadi 2, baru 4. Dikali 2. Observasi, kemudian penilaian antar teman, kemudian penilaian diri sendiri, dan jurnal Itu guru. observasi, penilaian antar teman, penilaian diri itu yang dinilai itu KI berapa? KI 1, KI 3.1 dan KI 4.1. Kalau KI 1 kan pengetahuan kan, Pak?
KI1 itu spiritual, KI2 dia sikap, kemudian KI3 itu pengetahuan, KI4 itu keterampilan. Ya. Sekarang Ibu mengatakan tadi yang tadi itu apa penilaian tadi apa ada Ibu sebut tadi ada penilaian. Ada pengetahuan dan keterampilan. Iya. Yang Penilaian pertama antar tadi teman. Ibu mengatakan ada penilaian antar teman, ada penilaian diri. Itu yang dinilai itu KI berapa? KI2 Pak tentang sikap. KI2. Terus yang digunakan itu adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Baru apa lagi? Kalau KI1? KI1 itu spiritual Pak. Ya, baru menilainya dengan apa? Alat instrumen yang digunakan apa? Tadi kan untuk menilai sosial, Ibu menggunakan untuk penilaian diri, penilaian sesama teman, itu berarti observasi. Baru untuk sikap itu ada 4 ya. Iya. Ada penilaian observasi, ada penilaian antar teman, penilaian diri, apalagi? Jurnal Pak, salah satu jurnal. Jurnal. Oke. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, Ibu menggunakan apa? Alat yang digunakan atau untuk instrumen? pengetahuan Pak itu Ya. tes tulis, tes lisan dan penugasan. Tes tulis, tes lisan, apalagi? Penugasan. Penugasan, iya. Biasanya dalam bentuk apa kalau penugasan itu yang Ibu buat? Penugasan itu LKPD Pak. Oke, kemudian kalau untuk keterampilan? Portofolio Pak. Hanya dengan portofolio sudah cukup untuk menilai keterampilan? Project juga bisa Pak, project. Ya seperti apa project yang Ibu buat untuk menilai? Beri contoh saja. Itu, penilaian. Project itu keterampilan Pak. Iya, penilaian keterampilan menggunakan instrumen apa tadi? Project, apalagi? Portofolio. Portofolio. Apalagi? Yang itu Pak, hanya itu keterampilan. Oh, begitu. Artinya Ibu menilai keterampilan itu bisa hanya dengan menggunakan portofolio itu. Apa bisa dinilai keterampilannya seperti apa? Bagaimana caranya Ibu mengetahui bahwa tadi itu sudah terampil hanya dengan portofolio? Apa Pak? Mungkin dari portofolio itu seperti gambar ya Pak? Saya tanya Ibu ya. Ibu mengatakan bahwa untuk menilai keterampilan menggunakan menilai melalui project. Yang berikut melalui portofolio. Bisa mengetahui bahwa peserta didik itu sudah terampil. Ibu ukurnya dengan portofolio. Tepatkah itu atau bisa Ibu ketahui hasilnya dengan portofolio tadi? Portofolio itu mengumpul Pak seluruh tugas karya peserta didik. Baru biasanya Ibu melihat orang terampil itu dengan apa?
Oh, ini Keterampilan. salatnya sudah bagus. Mereka Keterampilan, disuruh- Pak. Iya, Iya, iya betul. penilaian Saya keterampilan. hanya tanya, penilaian keterampilan ibu menggunakan apa? Mendemonstrasikan, Pak. Mendemonstrasikan. Iya, jadi kita di situ menggunakan tes praktek, proyek, dan praktek. penilaian portofolio. Itu portofolio. Iya, penilaian Memang keterampilan. bisa melihat orang terampil itu dengan portofolio. Dengan cara ini, Pak, mengumpul hasil karya, Pak, karya peserta didik dalam bidang kreatif anak. Begitu. Iya, Begitu menurut ibu ya? iya. Itu portofolio, Pak, masih di penilaian keterampilan, Pak. Ya, yakin. Iya, Pak. Baik, kalau menurut ibu yakin ya. Oke, selanjutnya ibu. Ibu belum lama menjadi guru ibu. Ini sih ya. Iya, Pak, iya. Jelas karena ibu harus mencari pengalaman yang lebih banyak lagi. Iya, Pak. Kemudian Iya. harus memenuhi atau berusaha lah untuk bisa mengantisipasi atau meningkatkan di mana banyak kekurangan yang dirasakan, itu harus lebih banyak untuk berusaha untuk meningkatkan, untuk lebih memperluas wawasan ibu terkait dengan profesi ibu sebagai guru. Kira-kira trik-trik atau langkah-langkah atau kreativitas ibu apa yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas ibu? Silakan, Bu. Apa yang ibu bisa lakukan? Apa yang ibu bisa lakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi atau meningkatkan profesionalitas ibu? Kira-kira Langkah-langkah saya, Pak. Pertama itu Allah. Apa? Izin, Pak. Kepribadian. Artinya ibu merasa kurang terampil, ibu merasa banyak hal yang ibu kita tidak ketahui. Ibu harus berusaha untuk memperoleh itu dengan cara apa? Ya, pertama ya belajar, Pak. Belajar. Ya, belajar dan terus belajar. Kemudian bertanya, banyak bertanya. Oke, jadi ibu harus pintar-pintar untuk mencari informasi. Harus rajin mengikuti berbagai event-event, berbagai diklat-diklat terkait dengan pengembangan profesi. Saya rasa itu juga sudah ditekankan pada pengembangan profesi. Ibu harus bisa lanjut studi, ibu bisa ikut seminar, ibu bisa melaksanakan Quli amali walakum a'malukum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Oke, cukup, Bu. Ibu sebagai guru agama
nanti kalau kita mau membacakan Al-Quran atau ayat-ayat atau dalil-dalil terkait dengan materi Ibu, lalu mengucapkannya juga tidak fasih, itu bisa menjatuhkan derajat Ibu sebagai guru agama Islam. Iya. Makanya saya saran Bu, belajar baca Qurannya dengan fasih. Iya Pak. Iya. Kalau dengan fasih itu Ibu harus ditemani oleh orang yang sering mendengar dan sekaligus meluruskan bacaan-bacaan. Kalau saya dengarnya itu banyak sekali makhrajnya yang tidak sempurna. Ibu ya, Karena kita sebagai guru agama, jadi jangan sampai kita membacakan dalil-dalil terkait dengan materi kita, lalu kita bacakan dengan kurang fasih. ya, iya. Oke, silakan Ibu menulis surat Al-Kautsar satu ayat saja. Silakan ambil kertas. Silakan tulis surat Al-Kautsar satu ayat. Terserah mau ambil ayat 1, mau ambil ayat 2 atau ayat 3. Sudah, Bu? Sementara Pak. Oke, coba silakan diperlihatkan tulisannya kalau bisa dibaca. Sebentar Pak, ini lagi ada mau ditulis Pak. Oke, Ibu, cukup. Iya Pak, ini. Diangkat tulisannya. Sementara Pak. Oke, cukup, Bu, cukup. Iya Pak, sebentar. Ini masih cari ini. Cukup diangkat saja. Iya. Ini Pak masih di sini. Belum ini Pak. Oke, silakan Ibu isi foto. Silakan difoto. Harus dikirim di grup. Iya Pak. Oke, saya rasa cukup untuk Ibu Nisi. Silakan Ibu Nisi di stop rekornya.